Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, setelah kalian mengikuti pemaparan makalah dari teman-teman Anda, sekarang saya akan memberikan beberapa klarifikasi agar pemahaman kalian pada surat At-Taubah ayat 122 semakin baik. Yang pertama yaitu perihal sebab penamaan surat ini dengan surat At-Taubah. Dinamakan surat At-Taubah karena di dalam surat ini 8 kali terjadi pengungkapan kata taubah. Diungkapkan pada ayat ketiga, ayat kelima, ayat ke-11, ayat 27, ayat 74, ayat 104, kemudian 112 dan 114 dari surat At-Taubah. Ada 8 ayat tercantum kata At-Taubah. Dengan demikian maka surat ini dinamakan surat At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah berbeda dengan surat-surat yang lain? Artinya surat Taubah kok tidak diawali dengan basmalah. Ada ulama yang menyatakan tidak diawali dengan basmalah karena surat At-Taubah ini awal surat At-Taubah dan akhir surat sebelumnya yaitu surat Al-Anfal itu sangat erat hubungannya, sehingga nggak bisa diputus. Hubungan antara surat Al-Anfal ayat terakhir dengan surat Taubah ayat awal itu sangat erat sekali, sehingga tanpa dibatasi dengan basmalah seperti pada surat-surat yang lain. Kemudian berikutnya kita akan sedikit menafsirkan kata-kata yang ada pada surat At-Taubah ayat 122. Pertama yaitu nafaro yang firu, itu artinya pergi. Biasanya kata nafaro yang firu itu dipakai untuk pergi berperang. Firqah dan ta'ifah. Firqah itu artinya kelompok besar. Kalau ta'ifah kelompok kecil. Kalau ada kelompok besar, maka dari kelompok besar itu ada kelompok kecil yang dalam ayat tadi katakan yang mendalami ilmu pengetahuan, ada yang menyatakan mendalami ilmu pengetahuan agama. Tafakuh artinya apa? Mempelajari dengan mendalam. Tidak sekedar ta'allum. Kalau ta'allum itu mempelajari studi. Kalau tafakuh itu mendalami. Mempelajari dengan secara mendalam. Kenapa demikian? Karena dituntut setelah mempelajari dan mendalami, menyampaikan ilmu yang dipelajari, yang didalami kepada orang lain. Maka harus matang betul, harus paham betul, sehingga dapat menyampaikan apa yang dipelajari pada orang lain. Kemudian ad-din. Ad-din itu agama. Pada umumnya para ulama menyatakan tafaqquh fid-din itu mempelajari dan mendalami ilmu agama. Ilmu agama itu apa? Nah, ini jadi perdebatan para ulama, tapi pada umumnya mereka menyatakan ilmu agama itu ya fikih, hadis, tafsir, akidah dan sebagainya. Tapi ada yang menyatakan ad-din itu apa? Agama.
agama itu mempunyai berbagai aspek dalam kehidupan. Ada aspek ekonomi, pendidikan, aspek kesehatan, banyak sekali aspek-aspek. Sehingga tidak terbatas pada ilmu fikih, tafsir, akidah, dan sebagainya. Tidak, tapi umum. Ya, umum. Apalagi waktu itu belum ada istilah ilmu agama dan ilmu umum. Belum ada istilah semua. Saat ayat itu turun, belum ada istilah ilmu agama, ilmu umum. Munculnya ilmu agama, ilmu umum itu ketika pada zaman Imam Ghazali, abad 11. Berikutnya ingdar. Apa ingdar? Ingdar itu memberi peringatan, mengingatkan. Jadi mengingatkan itu boleh dengan pendidikan, dengan pembelajaran, dengan takdir, dan sebagainya. Banyak cara-cara yang dipakai untuk ingdar. Berikutnya, kewajiban terhadap ilmu. Jadi umat Islam ini kewajiban pada ilmu 3. 1. Mempelajari secara mendalam, tafakuh. 2. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari harus. Yang ketiga, ingdar, menyampaikan, memperingatkan umat dengan pendidikan, tadi ya, dengan pembelajaran, dengan peringatan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah kewajiban umat Islam terhadap ilmu. Berikutnya, kedudukan ilmu. Menuntut ilmu meski saat perang. Ini menunjukkan pentingnya ilmu dalam Islam. Saat perang pun aktivitas menuntut ilmu tidak berhenti, terus berjalan. 2. Hukum menuntut ilmu fardhu ain. Menuntut ilmu itu fardhu ain. Bagaimana orang akan bisa hidup dengan baik tanpa ilmu? Tidak mungkin, harus dengan ilmu. Bagaimana orang akan hidup dengan layak? Tak mungkin, kecuali dengan ilmu. Ilmu adalah sarana untuk mencapai tujuan hidup. Jadi dengan ilmu itulah kita insya Allah akan dapat mencapai tujuan hidup. Umpamanya, tujuan hidupnya apa? Menjadi khalifatullah fil ardh, menjadi wakil Allah dalam mengelola bumi dan seisinya. Bagaimana kita akan dapat mengelola hutan kalau kita nggak punya ilmu tentang itu? Nggak mungkin. Bagaimana kita akan dapat mengelola sungai kalau kita nggak punya ilmu? Bagaimana kita akan dapat mengelola gunung kalau kita nggak punya ilmu? Maka manusia harus memiliki ilmu-ilmu tersebut. Karena apa? Tugas manusia di bumi ini sebagai khalifatullah fil ardh, sebagai wakil Allah dalam mengelola bumi dan seisinya.